Cerita diawali dengan Matilda Wormwood, seorang anak berusia 12 tahun yang sangat cerdas dan suka membaca buku. Ia juga memecahkan aljabar yang kompleks tanpa bantuan kalkulator. Sayangnya orang tua Matilda yaitu Tuan dan Nyonya Wormwood tidak pernah menghargai kecerdasannya. Karena mereka menginginkan seorang anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Keduanya bersikap kasar terhadap Matilda. Mereka meremehkan hobinya, menegurnya bahkan menghukumnya tanpa alasan apapun. Meskipun ia tidak mengenyam pendidikan formal, Matilda tetap terus mengembangkan kecerdasannya dengan bantuan buku-buku yang ia terima dari tetangganya serta orang terdekatnya yaitu Nyonya Phelps. Di waktu luangnya Matilda menemui Nyonya Phelps, ia menghabiskan waktu berbicara dengannya. Ia juga menceritakan tentang cerita-cerita yang sangat luar biasa. Suatu hari dua guru datang berkunjung dari sekolah dekat kediaman keluarga Wormwood untuk memeriksa apakah anak mereka dididik dengan benar. Orang tua Matilda berbohong. Mereka mengatakan bahwa putri mereka melakukan homeschooling, tetapi Bu Honey merasa ada yang tidak beres dan memutuskan ingin berbicara langsung dengan Matilda. Ketika orang tua Matilda sibuk dengan guru lainnya, Bu Honey diam-diam mendatangi Matilda dan memberitahunya tentang betapa menyenangkan belajar di sekolah. Untuk memikat Matilda, Bu Honey juga menawarkan akan mengajar sastra jika Matilda bersedia datang ke sekolah. Meskipun ragu-ragu karena orang tuanya mungkin tidak setuju, Matilda akhirnya menerima penawaran itu. Ia lalu berjalan kembali ke kamarnya. Setelah para guru pergi, Tuan Wormwood mendatangi Matilda karena telah berani berbicara dengan Bu Honey dan tidak mengikuti arahan dari ayahnya sebelumnya. Ayah Matilda lalu menghukumnya dengan mendaftarkan Matilda di sekolah Churton Hall, yaitu sekolah yang terkenal dengan kepala sekolahnya yang sangat mengerikan, yaitu Bu Agatha Trunchbull. Mendengar hal itu, Matilda membuat strategi untuk membalas dendam pada ayahnya atas perlakuannya yang kasar. Saat kedua orang tuanya sedang menonton TV, ia diam-diam memasuki kamar mereka lalu menuangkan pewarna rambut permanen ke dalam botol minyak rambut milik ayahnya. Kemudian ketika Tuan Wormwood mengoleskan minyak tersebut, ia begitu terkejut melihat rambutnya kini berubah warna. Ia segera bergegas ke kamar Matilda, namun di sana ia menemukan Matilda sedang tidur nyenyak. Tapi pada kenyataannya, Matilda terlihat tersenyum ketika ayahnya menutup pintu kamarnya. Keesokan harinya Matilda bangun begitu pagi dan bergegas ke sekolah dengan penuh semangat menghadiri kelas untuk pertama kalinya. Namun ketika ia tiba di depan sekolah, gerbang pintu masih terkunci karena Matilda datang terlalu pagi. Kemudian Nyonya Phelps tiba di sana dan memberitahu Matilda bahwa ia datang ke sekolah 1 jam lebih awal. Nyonya Phelps menawarkan Matilda untuk menghabiskan waktu bersama di perpustakaan. Matilda pun setuju. Ia pun ikut dengan Nyonya Phelps ke sana. Di sana Matilda mulai bercerita tentang seorang eskapologis yang terkenal dan kekasihnya seorang akrobat. Ia menyebutkan bahwa keduanya ahli di bidangnya dan dihormati dengan baik. Nyonya Phelps sangat terkesan dengan kisah tersebut. Ia bertanya di mana Matilda mendengarnya. Ternyata gadis kecil itu dengan bangga menyatakan bahwa ia membangun cerita yang ia buat sendiri. Lalu Matilda melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan mereka menikah tetapi belum memiliki seorang anak, bahkan setelah bertahun-tahun hidup bersama. Di depan banyak orang saat acara sirkus, pasangan itu mengumumkan bahwa mereka akan melakukan aksi berani yang disebut wanita yang terbakar, di mana sang istri menggunakan rambutnya akan dilemparkan ke udara, sementara terdapat benda-benda runcing di bawahnya. Setelah itu ia akan ditangkap oleh suaminya yang terkunci di dalam sangkar. Nyonya Phelps tertarik dengan ceritanya, tapi Matilda mengaku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dan perlu waktu untuk memikirkan hal itu. Sebelum Matilda bisa menyelesaikan ceritanya, gerbang sekolah telah terbuka dan Matilda memasuki sekolah dengan anak baru lainnya. Segera setelah mereka berjalan melewati gerbang, mereka melihat patung Bu Agatha, yaitu kepala sekolah yang terkenal kejam. Mereka diberitahu oleh siswa lain bahwa sekolah itu seperti penjara dan tidak seorang pun dapat melarikan diri dari kengerian Bu Agatha. Bu Agatha dikenal karena sering memukul dan menyiksa para siswa sebelum mereka lulus. Ia menjadikan sekolah sebagai tempat yang menakutkan serta tempat yang penuh penderitaan. Setelah penantian panjang, akhirnya Matilda berada di kelas.
Ia pun terkejut melihat bahwa gurunya tidak lain adalah Bu Hani. Bu Hani adalah wanita yang baik hati dan penuh empati. Ia suka belajar dengan anak-anak. Tidak seperti Bu Agatha, Bu Hani adalah angin segar bagi Matilda dan ia merasa lega berada di kelasnya. Kemudian Matilda melihat papan kelas yang sudah diisi dengan aljabar sulit, di mana senior kelas telah menulis di hari sebelumnya. Bu Hani kemudian meminta Matilda untuk membersihkan papan tulis, tetapi alih-alih menghapusnya, Matilda malah memecahkan aljabar tersebut. Bu Hani sangat terkejut karena Matilda mampu menyelesaikan semua pertanyaan dengan benar dan membuatnya sangat kagum. Bu Hani pun menjadi penasaran dengan bakat yang dimiliki oleh Matilda. Setelah kelas berakhir, Bu Hani memutuskan untuk berbicara dengan Bu Agatha tentang IQ luar biasa Matilda sejak dini. Ketika Bu Hani mengetuk kantor kepala sekolah, kita melihat Bu Agatha wanita besar yang mengenakan seragam tentara, bahkan di sekolah sekalipun. Ruangannya dipenuhi dengan piala yang menunjukkan bakatnya sebagai pelempar palu. Bu Hani dengan gugup mendekati Bu Agatha. Ia bercerita tentang kemampuan Matilda. Tapi seperti yang diharapkan, Bu Agatha tidak tertarik dengan hal tersebut. Ia tidak memiliki keinginan untuk memberikan perhatian khusus pada siswa manapun. Ia hanya tertarik untuk menghukum dan membuat para siswa hidup menderita. Di sore hari ketika Matilda pulang ke rumah, ia dengan penuh semangat membagikan pengalaman di hari pertama di sekolah pada orang tuanya. Namun orang tua khususnya ayah Matilda terlalu sibuk dengan penjualan mobil mewahnya yang ternyata telah dimodifikasi secara ilegal daripada memperhatikan prestasi putrinya. Meskipun pekerjaan suaminya ilegal, Nyonya Wumbud tetap bahagia karena uang banyak yang dihasilkan oleh suaminya. Tetapi Matilda yang menjunjung tinggi kejujuran menegur ayahnya karena menipu orang lain. Kesal dengan pernyataan Matilda, ayahnya merobek-robek buku Matilda hingga membuat Matilda patah hati. Untuk membalas dendam, keesokan paginya Matilda menyelinap ke dalam kamar orang tuanya dan mengoleskan lem ke topi ayahnya. Tanpa sadar ayah Matilda memakai topi tersebut lalu berangkat kerja. Di sekolah Matilda sudah memiliki teman-teman baru, tetapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama ketika seorang anak laki-laki dengan panik meminta bantuan. Alasan ia ketakutan adalah seseorang telah menuangkan sirup di kursi Bu Agatha dan Bu Agatha yakin bahwa anak tersebutlah yang bertanggung jawab. Ia juga menyebutkan bahwa hukuman untuk pelanggaran seperti itu sangat berat bagi si pelaku, di mana ia akan ditempatkan di coki, yaitu kotak hukuman tempat mereka disiksa seperti neraka. Rasa takut itu mencengkam para siswa, sementara Matilda tetap tenang dan segera merencanakan sesuatu. Matilda lalu memerintahkan anak itu berbaring dan kemudian meminta semua siswa untuk melepaskan jaket mereka sehingga anak tersebut tak terlihat. Kemudian ketika Bu Agatha tiba di lapangan, ia bertekad untuk menemukan si pelaku dan menuntut pelakunya agar bertanggung jawab. Matilda menunjuk tumpukan jaket dan mengatakan bahwa anak laki-laki itu pingsan karena kelelahan. Kesal karena tak bisa menghukum si pelaku, Bu Agatha sekarang melampiaskan amarahnya pada seorang gadis lugu dengan kuncir kuda. Bu Agatha menggenggam rambutnya, lalu mengayunkannya seperti bola palu dan meluncurkannya keluar sekolah. Siswa lainnya hanya bisa menonton kejadian itu, namun untungnya anak itu tidak terluka sedikit pun dan ia kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Sepulang sekolah, Matilda bertemu Nyonya Phelps dan melanjutkan ceritanya tentang ekapologi serta istrinya yang kini tengah hamil. Matilda menyebutkan bahwa istrinya menyewa manajer kejam yang juga mantan juara pelempar palu untuk membantu mempromosikan acara tersebut. Namun selama pertunjukan, eskapologis mengetahui tentang istrinya yang tengah hamil dan mengatakan hal yang sama kepada penonton untuk membatalkan pertunjukan itu. Awalnya hal tersebut mengejutkan orang-orang, tetapi mereka akhirnya memahami situasi dan bertepuk tangan. Tapi manajer yang sombong menyela momen emosional itu. Ia menjelaskan bahwa pertunjukan harus tetap berlanjut karena ia telah menghabiskan banyak uang untuk berpromosi. Bahkan ia mengancam akan memanggil polisi jika pasangan tersebut tidak tampil. Tidak punya pilihan lain, eskapologis dan istrinya dengan enggan mempersiapkan diri menghadapi pertunjukan yang berbahaya. Sebelum cerita selesai, Matilda harus pergi lagi
Ia memberitahu Nyonya Phelps jika ia akan melanjutkan ceritanya di hari berikutnya. Keesokan harinya saat makan siang di kafetaria, Bu Agatha menuduh seorang anak telah mencuri kue coklatnya. Kemudian seorang anak laki-laki gendut bersendawa dengan keras dan hal itu diketahui oleh Bu Agatha. Sebagai hukuman, Bu Agatha kemudian memerintahkannya untuk menghabiskan kue coklat yang besar atau ia akan dikirim ke coki. Meskipun ada banyak rintangan, anak laki-laki itu memakan seluruh kuenya dengan dorongan semangat dari teman-temannya. Bu Agatha terkejut anak itu berhasil. Ia mencoba mencari alasan lain agar menghukum anak tersebut. Hingga pada akhirnya, Bu Agatha tetap membawanya ke coki, sekalipun Matilda mencoba upaya terbaik untuk menghentikannya. Usai sekolah, Matilda mengunjungi Nyonya Phelps dan melanjutkan sisa ceritanya. Matilda berkata bahwa eskapologis dan istrinya berhasil mengeksekusi aksi itu. Tapi sayangnya istrinya yang hamil jatuh dan mengalami beberapa patah tulang. Ia pun meninggal tak lama setelah melahirkan putri mereka dan meninggalkan eskapologis yang harus membesarkan anaknya sendirian. Berpikir untuk memberikan putrinya kehidupan terbaik, kemudian eskapologis memperkerjakan si manajer jahat yang ternyata ia adalah saudara tiri mendiang istrinya. Sayangnya si saudara tiri menyiksa dan memaksa gadis kecil itu untuk terus bekerja. Suatu hari eskapologis mengetahuinya, ia pun berjanji pada gadis kecil itu bahwa ia akan membalas dendam pada bibi tiri yang kejam. Sayangnya saat ia berangkat pada malam hari dengan mobilnya, ia tidak pernah kembali. Di malam hari Matilda sendirian di dalam kamarnya. Ia menyadari bahwa ia bisa memindahkan benda tanpa menyentuhnya menggunakan telekinesis. Keesokan harinya di sekolah, Bu Agatha mengatakan bahwa hari ini adalah latihan pendidikan fisik yang akan mencakup latihan menggunakan kawat berduri, pagar tinggi, serta ledakan. Ia juga menyebutkan bahwa para siswa harus melintasi semua hambatan tanpa istirahat. Matilda merasa ngeri dengan kekejaman Bu Agatha dan memutuskan mengambil tindakan. Ia meminta pada temannya untuk memasukkan kadal peliharaan ke dalam tempat air milik Bu Agatha. Seperti yang direncanakan, ketika Bu Agatha melihat seekor kadal, ia menjadi marah dan mencoba menghukum semua siswa. Matilda menentangnya dan menyebut Bu Agatha sebagai si pembuli. Ia juga menggunakan kekuatan telekinesisnya, lalu mengusirnya dari lapangan. Seusai sekolah, Matilda memamerkan kekuatan telekinesisnya pada Bu Hani. Bu Hani berjanji ia akan merahasiakan hal itu. Saat mereka berjalan pulang bersama, mereka ternyata memiliki hobi dan minat yang sama. Bu Hani lalu mengundang Matilda ke rumah kecilnya seperti pondok di hutan. Matilda bertanya tentang orang tua Bu Hani. Matilda akhirnya mengetahui bahwa Bu Hani ditinggalkan dalam perawatan bibinya yang kejam setelah ibunya meninggal, sementara ayahnya menghilang. Mendengar hal itu, Matilda tiba-tiba menyadari jika cerita yang ia ceritakan kepada Nyonya Phelps tentang eskapologis dan istrinya sebenarnya adalah kisah nyata dari orang tua Bu Hani. Bu Hani pun mengungkapkan bahwa bibinya tidak lain adalah kepala sekolah yaitu Bu Agatha. Matilda menjadi lebih bertekad untuk membalas dendam terhadap Bu Agatha dan ingin mengambil kembali rumah milik Bu Hani yang telah dicuri. Namun ketika Matilda tiba di rumah, orang tuanya memberi kabar buruk. Ayah Matilda mengatakan bahwa mobil rusak ilegal yang ia jual telah ditemukan dan pembeli tersebut sekarang mengejar mereka. Ayah Matilda memintanya untuk segera mengemas barang-barangnya karena mereka akan pindah ke Spanyol. Berita ini membuat rencana Matilda terganggu, tapi Matilda tetap bertekad untuk membantu Bu Hani. Keesokan harinya, meski sedih dengan kabar dirinya serta orang tuanya akan pindah ke Spanyol, Matilda memutuskan bersekolah untuk yang terakhir kalinya. Di sekolah, Bu Agatha memanggil semua siswa ke ruangan gelap untuk kompetisi mengeja dan mengancam hukuman kejam jika ada di antara mereka yang melakukan kesalahan. Bu Agatha kemudian memperlihatkan kotak coki dengan duri setajam silet. Persaingan dimulai dengan baik, tapi ketika para siswa mulai menjawab semua pertanyaan, Bu Agatha melontarkan kata panjang palsu. Tentunya seorang siswa gagal menjawab pertanyaan tersebut. Bu Agatha pun segera menyeretnya ke kotak coki. Melihat ini, para siswa lain mulai sengaja memberikan jawaban yang salah, berpikir jika Bu Agatha tidak bisa menghukum mereka semua secara bersamaan. Tapi yang membuat mereka ngeri adalah ternyata Bu Agatha memiliki beberapa kotak coki yang dipasang dan ia pun memperlihatkannya semua.
Matilda kemudian memutuskan untuk mengambil tindakannya sendiri dan memperingatkan Bu Agatha untuk pergi. Ketika Bu Agatha tidak mau mendengar, Matilda menggunakan kekuatan barunya, yaitu menciptakan sosok humanoid besar yang terbuat dari logam rantai dan menghancurkan semua kotak coki hingga Bu Agatha pun terkejut. Lalu Matilda mengikat rambut Bu Agatha menjadi ekor kuda dan mengayunkannya, kemudian meluncurkannya keluar melalui langit-langit. Merasa ketakutan, Bu Agatha segera meninggalkan sekolah serta kunci rumahnya dan pergi dari tempat itu. Setelah menyelamatkan teman-temannya dari kemarahan Bu Agatha, teman-teman Matilda berterima kasih kepada Matilda. Sayangnya ia harus mengucapkan selamat tinggal saat orang tuanya datang untuk membawanya pergi ke Spanyol. Ayah Matilda berteriak padanya. Ia mengatakan mereka harus segera pergi untuk mengejar jadwal penerbangan. Namun tak disangka Bu Hani meminta Tuan Wormwood agar mengizinkannya mengurus Matilda. Secara mengejutkan setelah awalnya ragu, ayah Matilda pun menyetujuinya. Matilda kemudian mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya. Ia bahkan melepas topi berlem dari kepala ayahnya. Kemudian Matilda dan Bu Hani tiba di rumah mereka. Rumah itu peninggalan orang tua Bu Hani, di mana dulunya mereka tinggal di sana. Mereka berdua memulai hidup baru yang bahagia bersama, meninggalkan masa lalu mereka yang suram. Dan film pun udahan.